Preman itu menipu wanita buta huruf, membujuknya menempelkan cap jari di surat persetujuan pembongkaran rumah. Keesokan harinya, ia membawa ekskavator, berniat menghancurkan rumah wanita itu sampai rata dengan tanah. Karena ia merasa, wanita yang dianggap gila itu pasti tidak mengerti apa yang dikatakannya, dan bisa dengan mudah diusir. Tak disangka wanita yang sudah gila selama 20 tahun, mendadak bereaksi saat mendengar ucapannya. Ia berkata bahwa ini adalah rumahnya bersama anaknya. Preman itu mengira, yang dimaksud adalah bocah laki-laki yang dipungut wanita itu. Jadi ia tidak peduli, dan mengaku bahwa tanah ini sudah dipilih oleh CEO untuk dikembangkan, asal mereka menurut. Mungkin bisa hidup lebih baik. Namun wanita itu tetap menolak untuk pindah. Melihat itu preman itu langsung kehilangan kesabaran. Ia menampar wanita itu hingga terjatuh, dan menyuruh anak buahnya membongkar rumah. Saat itu tetangga yang mendengar keributan segera datang. Ia menegur si preman, bahwa wanita itu sudah gila 20 tahun, dan selama ini tidak pernah dipedulikan. Tapi saat terdengar kabar ganti rugi besar, baru ia muncul dengan cepat. Tetangga itu kesal dan melemparkan sayur busuk ke wajah preman. Preman pun marah besar, mengancam akan membuat mereka semua menyesal, tanpa tahu bahwa yang akan menyesal justru dirinya sendiri, karena CEO yang disebutnya adalah anak kandung wanita itu, dan nama yang baru saja diteriakan wanita itu adalah nama kecil sang CEO. 20 tahun lalu, sang CEO mewarisi penyakit darah dari ayahnya, penyakit yang membuat penderitanya takkan bisa hidup lebih dari 30 tahun. Setelah tahu hal itu, wanita itu menangis tanpa henti, karena 6 tahun sebelumnya, sang suami sudah meninggal karena penyakit yang sama, dan kini ia harus menyaksikan anaknya mengikuti jejak ayahnya. Saat itu ibu mertuanya juga datang ke rumah sakit. Dulu ia meremehkan wanita itu, menganggap tak layak masuk keluarga, bahkan melarang masuk ke rumah. Setelah anaknya meninggal, dan keluarganya hampir punah, baru ia buru-buru datang. Setelah tahu wanita itu ternyata melahirkan seorang anak, ia langsung menuntut hak asuh. Namun saat wanita itu menolak, ia langsung memaki, menuduh wanita itu egois, demi harga diri dan gengsi, mempertaruhkan nyawa cucunya. Ia memaksa wanita itu menerima kenyataan, hanya dengan kembali ke keluarga, anaknya bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Demi anaknya, wanita itu akhirnya menyetujui. Setelah sang anak keluar dari rumah sakit, ia menyiapkan ulang tahun terakhir untuknya. Saat ulang tahun, anak itu membuat harapan polos, agar ibunya tidak pernah bersedih. Mendengarnya wanita itu menahan air mata, sambil menyanyikan lagu pengantar tidur terakhir. Saat anaknya tertidur pulas, ia meninggalkan surat dan sebuah cincin. Namun sang anak tak menyangka ibunya meninggalkannya. Ia langsung menangis dan berlari keluar untuk mengejar. Namun wanita itu baru keluar ke jalan, langsung ditabrak mobil yang melaju kencang. Tanpa disangka, kejadian itu disaksikan langsung oleh sang anak. 20 tahun kemudian, CEO itu terus merindukan ibunya, tanpa tahu bahwa ibunya belum meninggal, hanya mengalami amnesia karena kecelakaan, dan hidup sebagai orang gila. Meski begitu, ia tetap memulung untuk mengumpulkan uang demi pengobatan sang anak. Suatu hari CEO melihatnya dari dalam mobil. Ia hendak turun untuk memastikan, namun tiba-tiba, seorang anak kecil memanggil wanita itu dengan sebutan nenek. CEO pun langsung mengira bahwa ia hanya salah lihat karena terlalu rindu, tanpa tahu anak itu hanyalah yatim piatu yang dipungut wanita itu. Karena itu, ia pun kehilangan kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibunya. Setelah kembali ke kantor, CEO mengumumkan proyek besar selanjutnya akan dibangun di daerah desa. Ia memerintahkan preman itu mengurus pemukiman warga. Namun si preman punya niat jahat, berniat menggelapkan uang ganti rugi. Saat melihat wanita itu tidak mau kerja sama, preman itu naik pitam, mengancam akan mengusir paksa dalam 3 hari, jika tidak akan ada akibatnya. Lalu ia pergi dengan anak buahnya. Anak kecil itu demi mencari keadilan, datang ke kantor pusat sore harinya, meminta CEO menindak si preman. CEO segera mengenal